Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2 ingin menjelaskan tentang peradaban Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khulafa ar-Rasyidin. Peradaban Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khulafa ar-Rasyidin. 1. Pada masa Nabi Muhammad. 2. Masa Khalifah Abu Bakar. 3. Masa Khalifah Umar bin Khattab. 4. Masa Khalifah Utsman bin Affan dan masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Secara bahasa, Khulafa ar-Rasyidin berasal dari kata khulafa dan ar-Rasyidin. Kata khulafa merupakan jamak dari kata khalifah yang berarti pengganti, sedangkan ar-Rasyidin artinya mendapat petunjuk. Arti bebasnya adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti pemimpin atau pemimpin yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Masa Nabi Muhammad. Pada masa pemerintahannya, Rasulullah telah menetapkan dasar-dasar hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam melakukan aktivitas ekonomi. Sistem ekonomi yang diterapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berakar dari prinsip-prinsip Qur'ani. Pada masa ini, Al-Quran merupakan sumber rujukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menetapkan aturan yang mengatur tentang kehidupan manusia dalam semua aspek kehidupan, termasuk perilaku ekonomi. Di bidang perdagangan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah membuat aturan yang harus dilaksanakan manusia. Misalnya larangan melakukan jual beli yang mengandung unsur tipuan, pelarangan riba, dan sebagainya. Kegiatan jual beli yang diterapkan oleh Nabi adalah sistem pasar bebas yang mana harga-harga diserahkan langsung kepada pihak terkait yang melakukan kegiatan jual beli. Adapun yang menjadi sumber penghasil negara antara lain zakat, khumsmi al-ghanaim atau 1/5 dari harta rampasan perang, jizyah atau pajak perorangan kaum zimmi, kharaj atau pajak hasil pertanian, usyur atau pajak bea cukai, fai harta warisan kalalah atau orang yang tidak mempunyai ahli waris. Masyarakat Muslim di masa beliau adalah teladan yang paling baik implementasi Islam, termasuk di dalam bidang ekonomi. Meskipun perekonomian pada masa beliau relatif masih sederhana, tetapi beliau telah menunjukkan prinsip-prinsip yang mendasar bagi pengelolaan ekonomi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuang sebagian besar tradisi dan nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran Islam dari seluruh aspek kehidupan masyarakat Muslim. Kondisi negara baru yang dibentuk ini tidak diwarisi sumber keuangan sedikit pun sehingga sulit dimobilisasi dalam waktu dekat. Karenanya, Rasulullah SAW segera meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat, yaitu 1. Membangun masjid sebagai Islamic Center. 2. Menjalin ukhuwah Islamiyah antara kaum muhajirin dan dengan kaum ansor. 3. Menjalin kedamaian dalam negara. 4. Mengeluarkan hak dan kewajiban bagi warga negaranya. 5. Membuat konstitusi negara. 6. Meletakkan dasar-dasar keuangan negara. Masa Khulafa ar-Rasyidin. Masa Khalifah Abu Bakar 632 sampai 634 Masehi. Masa Khalifah Umar bin Khattab 634 sampai 644 Masehi. Masa Khalifah Utsman bin Affan 644 sampai 655 Masehi. Masa Khalifah Ali bin Abi Thalib 656 sampai 661 Masehi. Masa Khalifah Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun 568 Masehi atau 55 tahun sebelum hijrah. Dia merupakan khalifah pertama dari Al-Khulafa ar-Rasyidin, sahabat Nabi Muhammad SAW yang terdekat dan termasuk di antara orang-orang yang pertama masuk Islam atau As-Sabiqun al-Awwalun. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi
Quhafah At-Tamimi. Pada masa kecilnya, Abu Bakar bernama Abdul Ka'bah. Nama ini diberikan kepadanya sebagai realisasi nazar ibunya sewaktu mengandungnya. Kemudian nama itu ditukar oleh Nabi Muhammad SAW menjadi Abdullah bin Quhafah At-Tamimi. Gelar Abu Bakar diberikan Rasulullah SAW karena ia seorang yang paling cepat masuk Islam. Sedangkan gelar As-Siddiq, yang berarti amat membenarkan, adalah gelar yang diberikan kepadanya karena ia amat segera memberiarkan Rasulullah SAW dalam berbagai macam peristiwa, terutama peristiwa Isra Mi'raj. Kemajuan yang telah dicapai pada masa pemerintahan Abu Bakar selama kurang lebih 2 tahun antara lain: 1. Perbaikan sosial di dalam masyarakat. 2. Perluasan dan pengembangan wilayah Islam. 3. Pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. 4. Sebagai kepala negara dan pemimpin umat Islam. 5. Meningkatkan kesejahteraan umat. Selama masa pemerintahannya, Abu Bakar banyak menghadapi persoalan dalam negeri yang berasal dari kelompok murtad, nabi palsu, dan orang-orang menolak membayar zakat kepada negara. Berdasarkan hasil musyawarah dengan para sahabat yang lain, ia memutuskan untuk memerangi kelompok tersebut melalui apa yang disebut sebagai Perang Riddah. Abu Bakar As-Siddiq juga melaksanakan kebijakan pembagian tanah hasil taklukan. Sebagian besar diberikan kepada kaum muslimin dan sebagian tetap menjadi tanggungan negara. Di samping itu, ia juga mengambil alih tanah dari orang yang murtad untuk kemudian dimanfaatkan demi kepentingan umat Islam secara keseluruhan. Sedangkan dalam mendistribusikan harta Baitul Mal tersebut, Abu Bakar menerapkan prinsip kesamarataan, yakni memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat Rasulullah SAW dan tidak membeda-bedakan antara sahabat yang terlebih dahulu memeluk Islam dengan sahabat yang kemudian, antara hamba dengan orang merdeka, antara pria dengan wanita. Masa Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Al-Uzza bin Ribah bin Abdillah bin Qurt bin Razail bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Adalah khalifah kedua yang menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab lahir di Mekah pada tahun 583 Masehi, 12 tahun lebih muda dari Rasulullah. Umar juga termasuk keluarga dari keturunan Bani suku Adi atau Bani Adi. Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat terbesar sepanjang sejarah sesudah Nabi Muhammad. Peranan Umar dalam sejarah Islam masa permulaan merupakan yang paling menonjol karena perluasan wilayahnya di samping kebijakan-kebijakan politik yang lain. Adanya penaklukan besar-besaran pada masa pemerintahan Umar merupakan fakta yang diakui kebenarannya oleh para sejarawan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa jika tidak ada penaklukan yang dilakukan pada masa Umar, Islam belum tentu bisa berkembang seperti zaman sekarang. Pada masa pemerintahannya yang berlangsung selama 10 tahun, Umar bin Khattab banyak melakukan ekspansi hingga wilayah Islam meliputi Jazirah Arab, sebagian wilayah kerajaan Romawi seperti Syria, Palestina, dan Mesir, serta seluruh wilayah kerajaan Persia termasuk Irak. Atas keberhasilannya tersebut, orang-orang Barat menjuluki Umar bin Khattab sebagai The Saint Paul of Islam. Berikut merupakan keberhasilan Khalifah Umar. Pendirian Baitul Mal, perluasan wilayah, mengadakan zakat, sedekah non-muslim, adanya mata uang, membuat klasifikasi dan alokasi pendapatan negara, mengalokasikan pengeluaran. Kemajuan yang diraih pada masa Umar. Selama pemerintahan Umar, kekuasaan Islam tumbuh dengan sangat pesat. Islam mengalami alih Mesopotamia dan sebagian Persia dari tangan dinasti Sassanid dari Persia, yang diakhiri masa Kekaisaran Sassanid, serta mengambil alih Mesir.
Palestina, Syria, Afrika Utara, dan Armenia dari Kekaisaran Romawi Bizantium. Saat itu ada dua negara adidaya yaitu Persia dan Romawi, namun keduanya telah ditaklukkan Islam pada zaman Umar. Sejarah mencatat banyak pertempuran besar yang menjadi awal penaklukan ini. Pada pertempuran Yarmuk yang terjadi di dekat Damaskus, 20.000 pasukan Islam mengalahkan pasukan Romawi yang mencapai 70.000 dan mengakhiri kekuasaan Romawi di Asia Kecil bagian selatan. Umar melakukan banyak reformasi secara administratif dan mengontrol dari dekat kebijakan politik, termasuk membangun sistem administratif untuk daerah yang baru ditaklukkan. Ia juga memerintahkan diselenggarakannya sensus di seluruh wilayah kekuasaan Islam. Tahun 638, ia memerintah untuk memperluas dan merenovasi Masjidil Haram di Mekah dan Masjidil Nabawi di Madinah. Ia juga memulai proses kodifikasi hukum Islam. Pada sekitar tahun ke-17 Hijriah, tahun keempat kekhalifahannya, Umar mengeluarkan keputusan bahwa penanggalan Islam hendaknya mulai dihitung saat peristiwa hijrah, secara garis besar seperti berikut ini. Peletak dasar-dasar administrasi negara atau pemerintah Islam. Industri dan pertanian mengalami kemajuan yang pesat. Kemajuan dalam bidang keilmuan umat Islam. Ekspansi keluar daerah Islam besar-besaran. Mengadakan Baitul Mal. Kemudian setelah Khalifah Umar wafat, Islam dipimpin oleh Khalifah Utsman dengan pemilihan yang dilakukan oleh Dewan Syuro yang dibentuk oleh Khalifah Umar. Masa Khalifah Utsman bin Affan. Utsman ibnu Affan ibnu Abdillah ibnu Umayyah ibnu Abdi Syams ibnu Abdi Manaf ibnu Qusay lahir pada tahun 576 Masehi di Taif. Ibunya adalah Urwah, putrinya Ummu Hakim al-Baidah, putri Abdul Muthalib, nenek Nabi SAW. Ayahnya Affan adalah seorang saudagar yang kaya raya dari suku Quraisy Umayyah. Utsman ibnu Affan menikah dengan dua orang putri Rasulullah SAW, yaitu Roqayyah dan Ummu Kulsum, sehingga ia mendapat julukan Zu al-Nurain. Pada 6 tahun pertama kepemimpinannya, Kabul, Ghazni, Kerman, dan Sistan ditaklukkan. Untuk menata pendapatan baru, kebijakan Umar diikuti. Tidak lama setelah negara-negara tersebut ditaklukkan, kemudian tindakan efektif diterapkan dalam rangka pengembangan sumber daya alam. Aliran air digali, jalan dibangun, pohon buah-buahan ditanam, dan keamanan perdagangan diberikan dengan cara pembentukan organisasi kepolisian tetap. Di bawah Utsman, umat Islam mengalami era paling makmur dan sejahtera. Konon, rakyatnya mampu naik haji berkali-kali. Bahkan budak dijual berdasarkan berat timbangannya. Ia membangun polisi keamanan dan pengadilan. Sebelumnya, pengadilan digelar di masjid. Di masa Utsman, khitbah Idul Fitri dan Idul Adha didahulukan sebelum sholat. Begitu juga azan pertama pada sholat Jumat. Ia memperintahkan tanah yang kosong untuk digarap sebagai sawah. Banyak juga jalan dan jembatan yang dibangun. Utsman juga dikenang sebagai khalifah pertama yang memperbaiki dan memperluas Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Ini seiring banyaknya umat Islam yang melaksanakan ibadah haji sebagai rukun Islam kelima. Prestasi Utsman yang paling gemilang yakni membukukan Al-Quran. Pembukuan dilakukan karena Islam semakin luas. Ada perbedaan bacaan dan dialek dalam melafalkan Al-Quran. Orang yang pertama memperhatikan ini adalah Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah menyampaikannya kepada Utsman. Menanggapi ini, Utsman membentuk panitia pembukuan Al-Quran. Al-Quran kemudian digandakan dan dikirim ke Mekah, Suriah, Basrah, Kufah, dan Madinah. Kemajuan yang diraih di masa Utsman bin Affan adalah pembukuan Al-Quran pada akhir 24 Hijriah, penyatuan qiraat Quraisy, ekspansi wilayah Islam, serta perluasan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Khalifah keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Ali adalah keponakan dan menantu Nabi. Ali adalah putra Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Ali adalah seseorang yang memiliki kelebihan, selain itu ia adalah pemegang kekuasaan, perumus kebijakan dengan wawasan yang jauh ke depan.
Ia adalah pahlawan yang gagah berani, penasehat yang bijaksana, penasehat hukum yang ulung, dan pemegang teguh tradisi. Seorang sahabat sejati dan seorang lawan yang dermawan. Ia telah bekerja keras sampai akhir hayatnya dan merupakan orang kedua yang berpengaruh setelah Nabi Muhammad. Masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang hanya berlangsung selama 6 tahun selalu diwarnai dengan ketidakstabilan kehidupan politik. Ia harus menghadapi pemberontakan Talhah, Zubair ibnu al-Awwam, dan Aisyah yang menuntut kematian Utsman bin Affan. Berbagai kebijakan tegas yang diterapkannya menimbulkan api permusuhan dengan keluarga Bani Umayyah yang dimotori oleh Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Menurut sebuah riwayat, ia secara sukarela menarik diri dari daftar penerima dana bantuan Baitul Mal. Bahkan menurut riwayat lain, Ali memberikan sumbangan sebesar 5.000 dirham setiap tahun. Apapun faktanya, kehidupan Ali sangat sederhana dan sangat ketat dalam membelanjakan keuangan negara. Selama masa pemerintahannya, Khalifah Ali ibnu Abi Thalib menetapkan pajak terhadap para pemilik hutan sebesar 4.000 dirham dan mengizinkan Ibnu Abbas, gubernur Kufah, memungut zakat terhadap sayuran segar yang akan digunakan sebagai bumbu masakan. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, alokasi pengeluaran kurang lebih masa tetap sama sebagaimana halnya pada masa pemerintahan Khalifah Umar. Pengeluaran untuk angkatan laut yang ditambah jumlahnya pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan hampir seluruhnya dihilangkan karena sepanjang garis pantai Syria, Palestina, dan Mesir berada di bawah kekuasaan Muawiyah. Kemajuan dan prestasi-prestasi yang diraih di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah membenahi keuangan negara, yaitu Baitul Mal, mengganti pejabat yang kurang konsisten, dan di bidang pembangunan. Selanjutnya yaitu kondisi Islam dan umat muslim pada masa Khulafaur Rasyidin. Khalifah yang pertama Abu Bakar Asy-Siddiq. Kondisinya adalah yang pertama, kondisi Islam menjadi tidak stabil sepeninggal Nabi. Yang kedua, muncul nabi-nabi palsu atau Musailamah al-Kadzab. Yang ketiga, muncul kelompok yang murtad. Keempat, fokus pada penstabilan politik masih dalam jangkauan internal. 5. Setelah kondisi politik stabil, Abu Bakar fokus pada ekspansi di luar, yaitu Persia dan Romawi Timur. Yang kedua, Khalifah Umar bin Khattab. Yang pertama, Islam mengalami masa yang gemilang. Politik dalam negeri stabil, sehingga ekspansi difokuskan ke luar wilayah. Khalifah Utsman bin Affan. Masa ini lebih bersifat merebut kembali wilayah yang sudah ditaklukkan pasukan Islam sebelumnya. Yaitu masa ini menguasai wilayah Tripoli di barat sampai seluruh Asia Tengah Timur, Yaman, Azerbaijan, Turkistan. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Masa ini tidak terjadi ekspansi. Masa ini terlalu disibukkan oleh perpecahan di kalangan umat Islam sejak terbunuhnya Utsman. Lalu terjadinya Waqiah al-Jamal dan Tahkim sebagai bukti adanya kejadian dalam negeri yang harus diselesaikan. Proses pengangkatan. Selanjutnya di sini ada proses pengangkatan khalifah sampai wafat. Proses pengangkatan Abu Bakar, yaitu di Baiat Umar. Adanya tindakan pembersihan nabi-nabi palsu dan kaum murtad. Ekspansi, fokus pada pembenahan Islam dan politik internal serta memadamkan pemberontak. Kontribusi mengumpulkan Al-Quran. Wafatnya dikarenakan sakit. Dia adalah sosok yang bijaksana. Umar. Proses pengangkatan dari wasiat Abu Bakar dalam penaklukan Persia, ekspansi Damaskus, Suriah, Mesir, dan Irak. Kontribusinya pembenahan administrasi negara dan penggalan Islam dari awal hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Wafat dikarenakan dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah, yaitu budak Persia. Beliau mempunyai sifat yang berani dan adil. Utsman, proses pengangkatan dari tim formatur Umar, yaitu peristiwa pentingnya pembunuhan Khalifah Utsman dalam ekspansi Afrika, Siprus, Armenia, Kabul, sampai Farghanah, dan kontribusi penyusunan Al-Quran yang sekarang disebut Quran Mushaf Utsmani serta perluasan Masjid Nabawi. Wafat dikarenakan dibunuh dalam upaya konspirasi, diantaranya Ghafiqi. Beliau mempunyai sifat yang lembut dan agamis. Dan yang keempat, Ali bin Abu Thalib. Proses pengangkatannya melalui Ahlul Madinah. Yang terjadi peristiwa penting, terjadi konflik internal seperti Tahkim dan Perang Siffin. Beliau wafat dikarenakan dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Beliau mempunyai sifat pribadi yang berani dan bersikap ilmiah. Jadi kesimpulannya, Islam di masa Khulafaur Rasyidin mengalami berbagai macam kemajuan di berbagai bidang, meski ada beberapa permasalahan yang harus mereka hadapi. Masa Khulafaur Rasyidin inilah yang mengawali kemajuan Islam di masa setelahnya. Jadi bisa kita ambil sisi baiknya, pelajaran yang dapat kita ambil yaitu kita dapat meneladani sikap intelektual dan semangat keislaman para khalifah. Kita dapat mengambil berbagai tauladan dari para khalifah. Kita dapat memahami dan menghayati sejarah kebudayaan Islam atau dijadikan pandangan hidup dalam kegiatan sehari-hari. Dan membentuk nilai melalui pengambilan hikmah di kehidupan sehari-hari, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.